Oke, nanti kan aku udah menjelaskan singkat sedikit begitu ya, dan nggak perlu lama-lama lagi. Mungkin abis ini akan ada pemateri yang akan menjelaskan materinya yang sangat luar biasa. Aku tidak akan menjelaskan secara singkat karena biar lebih lengkapnya oleh Mbak Dina tentunya ya. Mungkin Mbak Dina bisa maju ke depan terlebih dahulu. Oke. Ini mic-nya. Oke. Duduk, bisa Mbak? Bisa ya? Bisa banget. Oke Mbak Dina, selamat malam. Sehat ya? Oke. Gimana ini? Sudah siap untuk memberi penjelasan dan juga intinya informasi-informasi yang sangat menarik buat teman-teman semuanya? Ya, harus siap ya. Harus siap ya? Oke. Oke, sebelumnya kan kita belum tahu kan Mbak Dina ini siapa sih begitu. Mungkin bisa diperkenalkan Mbak Dina kepada teman-teman semuanya, dan mungkin Mbak Dina sekarang lagi sibuk di dunia apa, seperti monggo dipersilakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dina di komunitas Sobung Sarka. Saya diminta untuk menjadi ketuanya. Di sini ada teman-teman dari Sobung Sarka juga. Yeay, di sekolah. Oh jadi guru. Oh jadi guru. Aku harus Saya salim dulu kah? Salim dulu nggak usah ya? Di SMAK Santo Paulus. Di SMAK Santo Paulus. Jadi Mbak Dina ini selain sebagai guru aktif di SMAK Santo Paulus, itu juga sebagai ketua apa namanya? Sobung Sarka. Sobung Sarka Ya. begitu. Oke, mungkin teman-teman udah cukup kenal oleh Mbak Dina yang sangat luar biasa, yang akan siap untuk menjelaskan informasi yang sangat penting. Monggo dipersilakan, bisa dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Mbak. Oke semuanya, ini kita di kafe tapi ngomongin sampah, nggak apa-apa ya. Mungkin pakai istilah sisa konsumsi deh ya. Apa ini kalau sampah gitu ya. Jadi saya ganti istilahnya dengan sisa konsumsi ya. Sisa konsumsi. Sisa konsumsi itu ya sampah kita. Oke. Ini masalah sampah ini nggak selesai-selesai ya. Dan banyak yang udah sekolah tinggi-tinggi juga kenapa nggak selesai-selesai? Ada apa sih dengan sampah ini kan gitu? Di slide saya mungkin sudah saya siapkan itu. Udah ya. Cuman saya nggak kelihatan nyampe di mana sekarang. Mungkin boleh menjelaskan di bawah juga nggak apa-apa Mbak. Nanti teman-teman pemuda yang di sebelah kiri, halo. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya penasaran ini ya tentang gimana sih caranya buat suatu percetakan melalui daun gitu, mungkin bisa nanti gabung sama kita ya. Siap, oke? Oke. Monggo. Nah ini aja dah, ini ada ke saya. Oke. Jadi teman-teman bisa dilihat ya di situ pemandangan seperti itu sekarang udah nggak sulit lagi. Ya, di sekitar kita kayak gitu tuh banyak, apalagi kalau pas kemarau. Kalau sekarang musim hujan mungkin udah kebawa air, ya, sudah terbawa air, jadi udah nggak kelihatan lagi. Tapi kalau musim kemarau kayak gitu tuh gampang sekali kita temukan. Ini di Jember ini ya. Selanjutnya, nah, ini juga semua orang pasti tahu. Tapi kebanyakan kita hanya cukup tahu, tapi tidak ada. Kalau menurut saya belum ada perubahan lah ya, belum ada tindakan. Selanjutnya, kerusakan lingkungan itu ada 5 ya. Biasanya kalau kita perhatikan itu kalau singkat sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, makanan. Nah, saya fokus ke sampah. Kenapa? Karena sampah itu ternyata dia bisa mempengaruhi ke energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan. Kalau kita lihat di gambar sungai tadi yang penuh dengan sampah, berarti kan air rusak ya. Kalau untuk pertanian pasti berarti banyak plastiknya. Kena pertanian berarti makanan. Makanan kita berarti udah tercemar. Di air, di sungai pasti ada biotanya, keanekaragaman hayatinya juga terancam. Energi juga begitu. Kenapa? Karena plastik itu dari minyak bumi. Oke, saya ajak kita lihat video sebentar ya.
yang di story of Spoon. Nah mungkin dari teman-teman semuanya yang tadi habis melihat ada gambar-gambar sampah yang sangat menumpuk atau sisa konstruksi yang menumpuk, ini informasi yang sangat menarik yang bisa teman-teman ambil kreativitasnya begitu. Ya ini ceritanya sampah ya, ceritanya plastik maksud saya, ceritanya plastik. Gak ada sekarang ya, gak apa-apa ya. Dari Panggini Purba, kemudian mereka mati, itu yang menjadi cikal bakal minyak bumi ya, minyak bumi, batu bara, nah, khususnya minyak bumi, minyak. Dibaca aja ya itu ya. Jadi di lepas pantai harus ditambang, dari penambangan ke pabrik. Dari pabrik kirimlah ke berbagai negara lewat kontainer, lewat laut, jadilah sebuah sendok plastik, sebuah kresek diangkut melalui perjalanan yang jauh, melewati samudera mungkin bisa juga, dikirim ke berbagai tempat, ke berbagai supermarket, kemudian kita ambil, beli, dan kita menggunakannya hanya beberapa menit saja. Apakah ada yang mau mencuci sendok plastik itu? Jarang ya? Ya, oke. Terima kasih, kembali ke yang lain. Nah, jadi plastik ini kalau kita telusuri, jadi bukan hanya dari mana? Dari biji plastik. Biji plastik dari mana? Dari minyak bumi. Dia perjalanannya mulai dari laut ke darat, bisa lewat laut lagi, akhirnya lewat kontainer, lewat truk pengiriman, sampailah di supermarket, lalu kita pakai untuk makan yang hanya kadang cuma berapa menit saja, selesai itu ditaruh, dibuang. Benar nggak? Betul ya? Nah, jadi isu sampah ini makanya nggak selesai-selesai. Selanjutnya, nah, sedangkan kita saat ini lebih senang itu ke rumah yang bersih, rumah yang rapi. Ya, ada orang yang suka kotor kan, gitu ya. Nah, rumah yang minimalis, sedikit barang, tapi suka belanja online, gitu ya. Terus kemana itu bungkus-bungkusnya? Oke, selanjutnya, kita sejak kecil sering sudah dididik oleh orang tua, di sekolah juga sudah dididik bahwa kalau punya sampah, buang di tempat sampah. Ya, ketika dibuang di tempat sampah nanti masuk ke keranjang, dari keranjang ke gerobak nanti ke TPS. TPS itu tempat penampungan sementara yang nanti akan ada truk dari DLH datang, jemput, lalu dibawa ke TPA. Apakah masalah itu selesai? Mungkin di rumah kita itu selesai. Kenapa? Karena rumah kita bersih, terus sisa konsumsi kita udah taruh di depan, aman sudah kan? Lega, bersih. Tapi apakah itu sudah selesai? Kita lihat ya selanjutnya. Apa yang terjadi di TPA? Ini yang terjadi tahun 2005. Ya, 157 jiwa itu terkubur oleh gunungan sampah. Kalau itu misalnya terjadi di Jember, berarti gara-gara sampah saya itu bisa mencelakai orang lain. Betul kan? Ini terjadinya di Jawa Barat, di Lewi Gajah. Dan peristiwa ini yang kemudian menjadi cikal bakal yang dicetuskan oleh Wapres Yusuf Kala waktu itu untuk membuat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Gitu. Karena peristiwa ini 157 nyawa melayang gara-gara sampah. Kita pikir rumah kita udah bersih, beres kan? Tapi ternyata jadi bencana di tempat lain. Selanjutnya, apakah hanya terjadi di situ? No, tempat lain. TPA di air mandi di Sulawesi ya juga terjadi. Selanjutnya,
di Bantar Gebang. Ini sampah-sampah dari Jakarta ke sana. Truknya aja segitu, sampahnya lebih dari itu ya. Kita bisa lihat itu, orangnya segitu. Jadi gunung sampah. Selanjutnya di di Jogja. Selanjutnya, nah ini yang di Jember 2022. Ketika kemarau kemarin, TPA Pakusari itu terbakar, nggak tanggung-tanggung 6 hari. Wah ini 6 hari ini jangan-jangan pemadam kebakaran damkarnya nih yang telat. Masa telat 6 hari kan nggak mungkin ya. Berarti memang apinya itu ada di bawah. Terus dari mana apinya? Proses pembusukan sampah itu menghasilkan gas metana namanya, ya C4. Dimana metana itu gampang terbakar. Musim kemarau, gesekan, nyulut ya. Jadi nggak selesai apinya. Jadi kalau kita merasa udah bersih, beres, kamar kos beres, rumah beres, bersih. Kenapa? Karena kita singkirkan, kita keluarkan sisa konsumsi kita, kirim ke TPA. Ternyata di TPA jadi masalah. Orang-orang yang tinggal di sekitar itu pasti, kita dapat kiriman sampah yang dibakar aja jengkel kan? Saya itu kalau tetangga bakar-bakar sampah itu, aduh asapnya masuk rumah, itu baru berapa menit? Ini 6 hari. Dan saya pernah kunjungi SMPN Pakusari, ya, yang jaraknya menurut saya lumayan jauh. Tapi ketika saya cerita ini, gurunya bilang, oh, kalau kemarau, tapi kalau musim hujan, baunya TPA itu nyampe sini kan, nyampe di SMP Pakusari. Padahal jaraknya jauh, menurut saya, meskipun berada dalam satu wilayah Pakusari, ya Jember, jadi nggak jauh-jauh dari kita. Selanjutnya, nah, jadi masalah sisa konsumsi kita itu ternyata hanya berpindah, nggak selesai sebetulnya, hanya berpindah tempat. Selanjutnya, nah, apakah itu gara-gara orang yang tidak berpendidikan? Tidak juga. Apa gara-gara orang yang tidak bisa membeli tempat sampah? Tidak juga. Orang kaya, orang yang pakai mobil pun kadang buang sampah lewat jendela ya, gitu, kaca mobil. Saya pernah di lampu merah RRI. Lampu merah RRI itu saya lampu merah, saya berhenti di belakangnya satu mobil. Tiba-tiba dia buang tisu, dan buka kaca buang tisu. Saya lewat sebelahnya, tapi masih lampu merah. Saya ketok kacanya. Pak, jangan buang sampah sembarangan. Tapi begitu saya lihat, dia pakai seragam coklat polisi ya. Nggak ngomong apa-apa, dia langsung tutup. Ya, saya juga sebenarnya salah juga ya. Kenapa? Karena saya ngambil sebelah kanannya dia itu udah garis putih. Nah, harusnya saya harus ditilang sama bapak itu. Tapi ya sudah, akhirnya saya juga harus hati-hati. Menegur orang ya menegur orang, tapi harus lihat ya. Nah, itu yang terdidik ya. Sejak kecil sudah diajarin buang sampah di tempatnya. Bagaimana yang buang sampahnya sembarangan? Mungkin kita nggak buang sampah begini, lempar. Nah, nanti kalau ini yang saya lempar nanti emang ya. Kalau kita punya sampah, buang sampah sembarangan, mungkin gini kan. Tapi banyak kita bukan buang sampah, tapi meninggalkan sampah. Jadi kalau misalnya sekarang ada misalnya ya botol itu, satu botol, wes selesai, ayo pulang, kan ditinggal. Karena ini kafe, jadi ada yang bersih-bersih. Tapi kalau misalnya kita di pinggir jalan, kena angin, mungkin bukan botol, keset dan pecek deh, kapok. Kok dicampur ya, wes gak usah milah sudah, gitu. Ya. Nah, tapi ketika kita memilah, lalu bagaimana sih caranya supaya bisa benar-benar tersalurkan? Itu teman-teman bisa bergabung di bank sampah. Ya, pernah dengar bank sampah? Pernah ya? Saya di rumah buka bank sampah. Bisa tanya sama Zara. Namanya bank sampah Dwi Ayu. Di Fakultas Teknik itu akan dibuka bank sampah. UNED juga rencananya mau buka bank sampah, gitu. Nah,
di beberapa PKK, beberapa RT itu sudah ada bank sampah. Maka silakan yang sudah memilah sampah, sampah-sampahnya bisa di sisa konsumsi plastiknya bisa diantar ke sana. Kenapa disebut bank? Karena bisa jadi duit, gitu ya. Oke, setelah itu kalau sudah disalurkan, nah ini ya. Atau misalnya kita pilah yang memang benar-benar paling banyak. Ini contoh di sekolah saya. Jadi kalau misalnya kita tahu pemilahan itu dua, misalnya organik, anorganik. Kalau saya kasih saran, lihat apa yang paling banyak. Kalau yang paling banyak di sekitar kita itu adalah botol, maka siapkan aja keranjang yang isinya dan tulisi khusus botol. Gitu. Kalau ditulisi anorganik, nanti pasti akan campur. Botol iya, gelas iya, bungkus cilok iya, bungkus styrofoam iya. Nah, daripada kita capek pilah, maka langsung tulisi aja wadah khusus botol. Jadi orang kalau naruh bungkusnya cilok, kebangetan, nggak bisa baca. Selanjutnya. Nah, jadi kalau sudah pilah, kita bawa ke bank sampah. Ini bank sampah saya. Gak ada suaranya ya Mas? Atau di... Ya. Ya, ini tugas utama saya sehari-hari di sini. Nah, di sekolah saya kami ada ekskul PLH, pecinta lingkungan hidup. Nah, salah satu kegiatannya adalah bank sampah. Jadi murid-murid itu bisa nyetorkan sampah. Ya, jadi sisa konsumsi kita itu ternyata bisa di recycle ya. Dan banyak orang yang nggak terpikir kalau oh itu bisa di recycle lah gitu. Nah itu, jadi botol, plastik, kardus, sampai tip ek, pulpen, bungkus kado misalnya ya, kresek itu bisa di recycle. Jadi kalau saya nemu kresek di tempat sampah, kadang kresek itu hanya dipakai untuk bungkusnya styrofoam, ya kan? Jadi kita bisa beli mie, khusus plastik yang keras. Jadi penggaris, pulpen, skincare, wadahnya skincare itu masuk situ. Khusus mika, khusus styrofoam, khusus kresek, khusus kertas. Jadi kalau orang kadang membangga-banggakan pemilahan sampah di Jepang, kita bisa kok itu ya. Cuman kita yang nggak mau. Gitu. Selanjutnya, nah e-waste itu juga lagi susah ya. Bagaimana pengolahannya? Lanjut. Yang organik, kardus itu masih laku ya. Nah, yang suka also belanja online, kardus-kardusnya jangan dibuang, jangan taruh di tempat sampah. Kan nanti ada pemulung. Ya kalau ada pemulung lewat, kalau pemulungnya nggak lewat terus hujan, nggak laku sudah, pemulung pun nggak akan ngambil, gitu ya. Jadi amankan dulu. Kalau memang kita mau kasih ke pemulung, kalau ada pemulung baru kasihkan. Nah itu kan lebih terhormat ya, lebih memanusiakan ya. Kita ngasih dalam kondisi bersih daripada mereka ngorek-ngorek tempat sampah. Koran, kertas HVS, ini kan kita semua tahu ya lakunya mahal. Minyak itu bisa. Sampah dapur, sisa makanan, kalau di rumah saya terima. Jadi tetangga saya jualan salad, kulit buahnya dikirim ke saya. Ada teman saya rumahnya Semeru, sampah organiknya dikirim ke saya, ke rumah saya, dicantolin di pagar gitu. Saya pakai apa? Saya kompos. Bisa diolah. Ya, selanjutnya. Nah, kalau sudah dipilah, yang anorganik kita setorkan di bank sampah, yang organik ini kan yang 40% tadi kan.
kita bisa ngolah. Nggak harus punya lahan yang luas, ya. Kita olah jadi apa? Kompos. Bisa ekoenzim. Ekoenzim itu apa? Saya ceritain sedikit ya teman-teman ya. Saya nggak beli cairan pel-pelan sama pembersih kamar mandi itu sudah 2 tahun. Terus pakai apa? Saya pakai ekoenzim. Dari apa? Dari kulit buah yang difermentasi selama 3 bulan. Anak saya jatuh, semprot ekoenzim, kering. Teman saya ketumpahan air panas, melepuh, semprot ekoenzim, kering. Dari kulit buah, gula merah sama air 3 bulan. Nah, daripada kulit buahnya dibuang, ternyata banyak manfaatnya. Kompos, bisa kita ngompos, paling simpel apa? Bikin juglangan. Tapi biasanya kekeliruan kita adalah kita nganggap juglangan itu solusi yang paling akhir. Jadi kalau ada sampah kresek, masukkan, plastik masukkan, sampah daun masukkan. Padahal yang seharusnya masuk di situ hanya organik aja. Apa yang dari tanah, kembalikan ke tanah. Gitu, ya. Jadi kalau plastik jangan dimasukin ke juglangan, ke bank sampah, gitu ya. Jadi kompos. Kalau nggak punya lahan, gimana? Pakai ember, bisa. Ember saya, ember bak kompos saya itu ada 2. Saya taruh di depan kamar saya, deket jendela. Tanya Zahra lagi, karena saksinya Zahra. Bau nggak Zahra? Agak ya, nggak bau. Malah setiap orang yang berkunjung, anak-anak UNED gitu datang ke rumah saya, Bu mana Bu? Saya buka kan, oh iya ya, nggak bau. Bisa. Selanjutnya, ini ya, saya kasih bocoran ini aja, caranya aja. Kalau pengen praktek, kapan-kapan lain waktu ya. Selanjutnya, nah biasanya kan orang capek milah ya, aduh campur-campur. Daripada capek milah, kita cegah aja. Saya kalau beli soto pakai kresek, saya pasti nggak boleh nyampah, pikiran saya itu. Jadi mau nggak mau saya cuci plastiknya, kan capek nyucinya. Ya sudah, pergi beli soto pakai rantang, gitu ya. Jadi cegah sampahnya. Selanjutnya, yang terakhir, yang link bawah. Nah ini ceritanya anak Indonesia yang di Jepang. Dia nyeritain pemilahan sampah di sana. Ini sampah saya ada 8 tempatnya. Diceritain itu kertas khusus plastik, kertas yang bisa dibakar, tutup botol gitu ya. Nah itu untuk kertas-kertasnya, itu kardus. Jadi kalau Jepang bisa bersih seperti itu, ya karena mereka mau. Nah kita bisa, gitu ya. Awali dari hal kecil. Untuk apa temanya Mbak? Bukti nyata. Awali dari hal kecil untuk bukti nyata. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, lakukan ini bersama-sama. Oke? Saya pikir itu semoga bisa menginspirasi dan menyinggung. Saya senang kalau ada yang tersinggung ya, berarti kena. Tapi kalau nggak ada yang tersinggung, berarti saking susahnya disentuh hatinya, atau saya yang nggak bisa menyinggung. Ya, jadi setelah ini mungkin dilihat, ini gelasnya, nah contoh ya, itu kan ada gelas. Gelas plastiknya ada sedotannya. Ini kalau saya tinggal, bener nggak pihak kafe akan merecycle? Atau hanya ditumpuk di kresek kirim ke TPA? Saya kalau pergi ke tempat makan di luar, ke kafe, ke resto, beli lalu wadahnya plastik gitu, saya bawa pulang. Ya, saya bawa pulang. Saya cuci di rumah, saya tumpuk. Kalau udah banyak, saya bawa ke bank sampah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dina atas pemaparannya sangat luar biasa. Oke, tadi dari awal tadi udah bisa melihat begitu banyak
sisa konsumsi yang terbengkalai di ya di jalan-jalan juga banyak, terus juga di lautan yang harusnya lautan itu bersih ya kan, dengan ekosistem lautan yang sangat harusnya bersih dan asri begitu, tapi tertimbun oleh banyak-banyaknya sampah sampai menumpuk seperti itu begitu ya. Nah, kita sebagai pemuda yang sangat pintar begitu ya, harus bisa apa tadi Mbak, bisa daripada kita capek-capek untuk Milah sampah, iya, kita memilah cegah aja. sampah, Kita cegah lebih aja. baik mencegah. Oke, mungkin dari teman-teman semuanya yang merasa kurang puas terhadap apa sih, kayak pengen lebih tahu lebih lanjut tentang kayak apa sih namanya, kayak pilah-pilahan sampah seperti apa, mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa mengakses di www.emild, dan tadi teman-teman semuanya juga bakal tahu tentang campaign Emild tentang pelestarian alam dan juga hal-hal lain yang berkaitan, dan ya juga bisa langsung diakses ke www.emild.id seperti itu. Oh ya, tadi kan kita kan melihat kan banyak sampah ya Mbak ya, mungkin bisa di atas aja. Mungkin teman-teman yang tahu ya, tadi kan banyak sampah-sampah yang mungkin kita melihat banyak sampah-sampah yang mungkin basah, kering, botol, plastik dan lain sebagainya. Nah, ini tuh udah bukti nyata Mbak. Ini tuh bukti nyata bahwa sampah-sampah itu bisa dibuat sedemikian rupa menjadi, ini salah satunya asbak. Nah, ini juga merupakan produk dari Emild ya, Emild yang mengolah, yang merecycle sampah dengan sedemikian rupa sampai pada akhirnya menjadikan bisa ini ya, menjadikan sebuah apa nih namanya? Bermanfaat ya. Iya, menjadi suatu hal yang Apa sangat ini, Pak? bermanfaat. Ini katanya dari sampah-sampah kertas dan lain sebagainya, plastik, banyak. Kalau kita lihat, kalau kita melihat secara kasat mata aja kayak ini dari semen begitu ya, padahal ini dari sampah-sampah yang terbuang, yang terbengkalai seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Dina, terima kasih banyak atas waktunya, atas pemaparan juga. Oh iya, oke, mungkin Mbak Dina bisa kembali, Iya, dan terima kasih banyak atas informasi yang sangat bermanfaat, dan kasih tahu lagi ke teman-teman semuanya ya, buat teman-teman sekarang harus bisa merubah pola pikiran bahwa sisa konsumsi yang telah kita pakai itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Contohnya yang udah ada di depan mataku yang sekarang tak pegang ini ya. Iya,